Oke, ini headnya udah selesai. Oke, ini dia headnya. Ini headnya. Jangan lupa seal dipasang. Oke, sebentar motor lewat, kenceng banget itu, R25 kalau nggak salah. Oke, ini headnya sudah diporting. Oh ya, jangan lupa setelah diporting teman-teman harus bikin lagi sudut seatingnya ya, seating clamp-nya dibikin 45. Tapi tergantung sih, kalau bengkel bututnya punya 3 jenis sudut, 45, 60 sama berapa ya? 30 malah lebih bagus. Seperti itu, 45 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Itu malah lebih bagus seperti itu. Jangan lupa setelah dibikinkan sudut, teman-teman skor lagi sampai rapet ya, sampai nggak ada kebocoran. Setelah itu karena ini diganti semua ya, mulai dari mulai dari ini plato atau templar, asnya diganti baru semua karena yang lama itu udah oblak ya, walaupun sedikit tapi pengaruh suaranya, di suaranya pengaruh. Seperti itu. Kemudian nanti style klapnya kita style di atas saja di mesinnya. Noken as jangan lupa dilumasi, bisa pakai oli, bisa pakai paslin. Kalau saya sendiri sih sukanya pakai paslin. Begitu, biar nggak kelamaan nunggu olinya sampai ke head cylinder. Jangan lupa ya, bekas-bekas gasket dihilangin semua. Oke, setelah itu kita langsung pasang aja. Oke teman-teman, di sini saya mau kasih tips cara mudah menaikkan kompresi dengan murah untuk Honda C100 ya. Kan kalau C100 kan gasketnya bawaan motornya kan seperti ini ya, 3 lembar, satu tapi 3 lembar. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan gasket bawaannya itu diambil satu aja, nanti yang dipakai satu aja. Cari yang tertipis. Di sini ada 3 lembar tapi ketebalannya beda-beda. Kalau saya lihat di sini tuh ketebalannya beda-beda, jadi ambil yang tertipis seperti itu. Cuma kalau kelemahan gasket kita, kalau pakai gasket grand ini, kelemahannya di area sini, di area sini sama di area sini. Ini rawan sekali bocor ya. Di sini rawan sekali bocor kompresi, sama olinya tuh kadang-kadang rembes lewat sini. Di sini juga ini terkadang bocor oli ya di area sini. Ini tips pertama, kelemahannya sudah saya jelaskan. Dan tips kedua adalah memakai kepunyaan, bentar nih saya buka dulu, memakai kepunyaan Honda Suprafit seperti ini. Suprafit kemudian Legenda, terus Revo 100, bebas mau pakai apa, rata-rata bentuknya sama seperti ini. Ini malah lebih bagus ketimbang kita memanfaatkan gasket bawaan Honda Win atau Honda Grand atau Honda Supra, karena di sini udah lumayan tebal ya, luas penampangnya ini udah lumayan tebal, jadi udah jarang sekali kebocoran oli atau kompresi seperti itu. Oke, kita langsung pasang aja. Itu tips saya untuk menaikkan kompresi murah meriah dan mudah, tapi nggak signifikan sih naiknya. Ya kalau mau signifikan ya pakai ini shaker film kepunyaan film 5, ini film 5 ya, kepunyaan Jupiter Z. Ambil aja yang oversize 100 oversize 100 atau standar ya. Kemudian kepala pistonnya dibentuk ulang, disesuaikan dengan tinggi blok grand dan disesuaikan dengan bentuk ruang bakar si Honda Grand atau Win atau Supra tersebut. Cuma kalau teman-teman ambil langkah ini agak ribet, teman-teman harus ukur ulang, kemudian bentuk ulang kepala pistonnya. Mungkin kalau teman-teman pengennya seperti itu, pasrahkan saja bengkel-bengkel yang sudah terbiasa memodif seperti ini. Oke, dan kita langsung pasang aja gasketnya. Kita lem dulu sebelumnya, dan tanpa panjang lebar mari kita lakukan.
Oke teman-teman, di sini gasketnya sudah kita pasang. Sebentar, oke sudah kita pasang ya. Oh ya, ini jangan lupa lubang pistonnya yang di gasketnya itu diperbesar ya, karena di sini sekernya pakai 52, berarti lubangnya dibikin 52 lebih dikit untuk toleransi saja. Oke, setelah itu kita langsung pasang head dan gasket-gasketnya dan tutup-tutupnya. Oke teman-teman, di sini saya terpaksa bongkar lagi karena ulirnya jebol ya teman-teman. Nih, ulirnya jebol, ngangkat seperti ini. Ini ya, ulirnya ngangkat nih. Ini ada kemungkinan pernah dibetulkan, diperbaiki. Karena ini modelnya model ulir tanam ya, seperti ini. Bahannya besi. Ada kemungkinan pada saat pembuatan ulir tanamnya ini, posisi yang ada di crankcase-nya udah nggak kuat nahan saat pengencangan head silindernya ya, maka jadinya ngangkat seperti ini. Ini ulir tanam, bahannya besi nih ya, ulir tanam. Oke, nanti saya tanyakan dulu sama yang punya motor mau dibetulkan. Ini wajib dibetulkan sih, kalau nggak bisa dibetulkan kalau nggak jadi dibetulkan malah nggak bisa kepake motornya. Ini wajib dibetulkan. Nanti kita tanyakan dulu sama yang punya motor. Sekalian ini saya mau laporan dulu rumah lakernya nih, mau sekalian dibetulkan atau enggak. Soalnya kan rumah lakernya terhadap laker bandulnya itu, laker krok asnya itu oblak. Lupanya ya lumayan sih ya, karena motor lama ya. Seperti itu, nanti kita laporan sama yang punya motor. Kita tanyakan dulu sekalian dibetulkan atau tidak. Sama bos yang ada di rumah kopling itu juga oblak. Itu kemungkinan sudah pernah dibikin ulang, cuma kayaknya itu blong, ukurannya blong, jadi saat bosnya dipasang ke as transmisi dioblak seperti itu. Oke, ini sementara saya belah dulu. Proses pembelahan mesin saya lompati aja karena prosesnya sama aja sama video sebelumnya, jadi saya nggak record. Kita langsung posisi saat memasang blok kopnya saja ketika si dratnya ini sudah dibetulkan seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini untuk drat atau ulir ancer ya, atau ulirnya baut tiang yang kemarin itu, yang tadi itu sudah rusak. Ini di sini sudah kita betulkan. Di sini akhirnya ulirnya saya perbesar ya, jadi ulir yang ada di baut tiangnya itu yang dapat ini tuh ditambahi logam atau dilas listrik ya, tambahi, kemudian dibikin ulir, dibuat M berapa ya, diameter M nya itu kalau enggak 8 mili kalau nggak salah, seperti itu. Terus yang bagian ulirnya ini sudah diperbesar juga mengikuti pembesaran pada ulir baut tiangnya, jadi semoga aman ya, nggak trouble. Oke, setelah semua dipasang, jangan lupa pemasangan rantai kampretnya bagian sininya dicek ya, ditopkan semua. Di sini top, di sini juga top. Lebih amannya teman-teman cek lewat lubang busi ya, teman-teman apa namanya, pakai obeng minus yang panjang, pokoknya sampai di titik TMA ya, tinggal diputer-puter aja, nanti pistonnya kerasa di TMA nya. Atau lebih mudahnya teman-teman lihat sepinya ini ya, ini ada sepinya, teman-teman sejajarkan dengan ini otomatis sudah TMA seperti itu. Dan jangan lupa nih bautnya, gigi timingnya dikencangkan juga. Oke, sebelum pemasangan sekat magnetnya si C100 ini, teman-teman jangan lupa dimasukkan oli ya bagian lubangnya sini, supaya ini kenceng, supaya ini apa namanya, kalau istilah Jawanya sundukannya ini tidak main
ya, karena kekuatan pada tensioner ini hanya pada oli dan lakernya itu. Di sini ada semacam bola laker ya, atau bola bearing kecil itu. Misalkan dimasukkan oli dia masih bisa naik turun, otomatis ada terjadi kebocoran. Teman-teman mau nggak mau harus ganti ini dengan yang baru, seperti itu ya. Ini sudah saya masukkan oli dan kenceng ya, dia nggak mau gerak lagi, seperti itu. Oke, kita langsung pemasangan magnet yang baru ya, magnet si YX160. Oke, kita lanjut aja. Oke teman-teman, di sini mesinnya sudah dirakit semua. Magnet kita ganti baru ya, yang sebelumnya magnetnya kita sudah lepas secara barbar. Jadi ini sudah saya ganti baru. Jangan lupa bagian asnya dipaslin ya, biar kedepannya tuh bongkarnya si magnet tuh gampang, nggak kayak magnet sebelumnya tuh susah sekali, tuh malah mengorbankan tracker magnetnya jadi rusak. Kemudian apalagi ya, udah ini semua sudah dirakit. Jangan lupa kencangkan juga baut gearnya, semua dikencangkan, ini dikencangkan semua. Knalpot pasang, karbu pasang. Ini karbunya PE24 ya. Ini nanti belum ada videonya penjelasan PE24. Jadi kalau ada kesempatan lagi saya mau mengulas lagi ke PE24, terutama kualitas capnya ya. Nanti kan biar dipakai sama yang punya dulu selama 2 bulan 3 bulan, nanti kita review lagi apakah kualitas capnya bagus atau tidak untuk PE24 Red 8. Terus apa lagi ya, udah ya, kita coba nyalakan dulu. Ini memang pastinya mesinnya masih gemelodak karena ada 3 kasus yang belum saya betulkan, karena saya harus menunggu dulu sama yang punya motor maunya gimana. Jadi yang pertama itu adalah bos as rumah koplingnya oblak, itu memang harus dibetulkan. Kalau beli itu nggak bakal halus lagi, tetap gemelodak karena di rumah koplingnya itu asnya itu ternyata sudah diperbesar, seperti itu ya. Jadi permasalahannya itu bosnya sama as transmisinya itu oblak banyak, begitu. Kemudian mau nggak mau lagi, apalagi ya, langsung nggak mau bosnya memang harus kita custom lagi di bengkel bubut. Yang kedua adalah rumah laker bandulnya itu oblak. Tadi pertama tuh saya kira tuh laker bandulnya yang kena, ternyata rumah lakernya. Jadi ketika bandulnya itu dipasang, nah itu rumah lakernya oblak itu. Dan yang ketiga adalah laker transmisinya. Jadi laker transmisinya itu enggak oblak tapi melorot teman-teman. Jadi ketika dipasang tuh gampang, tapi crankcase dibalik lakernya jatuh sendiri, itulah. Jadi istilahnya tuh melorot, lakernya melorot. Seharusnya kenceng teman-teman, ketika dipasang kenceng, ketika dilepas itu susah, harus pakai alat. Jadi seperti itu. Oke ya, penjelasannya seperti ini. Nanti kalau kurang jelas atau mau yang dipertanyakan silahkan komen aja, nanti saya balas ya, balasnya sebisa saya ya, seperti itu. Apalagi ya, udah sih. Jadi inti dari video ini hanya membetulkan bagian depan ini aja. Depan belakang ini nggak saya betulkan karena biayanya udah lebih banyak. Ini biayanya jatuh di ini ya, di ini pembelian ini sama pembelian lain-lainnya, seperti itu. Terus apa lagi ya, udah, daripada panjang lebar ngomongnya, kita coba nyalakan ya. Yang pasti ini mesinnya masih gemelodak. Oke teman-teman, seperti itu suara mesinnya.
motor sudah nyala. Sebelumnya sudah saya nyalakan. Cuma pemanasan aja sih, cuma dipanasin aja. Oke, apalagi ya, udah sih, udah selesai semua untuk tutorial belah mesin atau turun mesin ya. Cuma ini nggak maksimal aja sih pembetulannya, perbaikannya seharusnya diperbaiki semua ya, bagian-bagian bearing-bearingnya, jadi nggak gemelodak kayak tadi itu suaranya. Terus untuk video pemasangan manetnya saya sudah upload, kemudian porting polish sudah saya upload, jadi teman-teman lihat aja di situ. Terus apa lagi ya, udah selesai semua. Jangan lupa oli ya, oli ganti baru, kalau udah belah mesin ya ganti baru aja sekalian. Kemudian selesai juga semua, kita tinggal pasang jok cover samping, selesai kita rayon. Di sini saya rayon mau cari settingan supirnya, terutama MJ-nya. Untuk PE24 ini di mesin ini ya, yang pakai piston film, yang ruang bakarnya sudah diperkecil biar kompresinya naik drastis. Cuma saya nggak tahu rasio kompresinya ketemu berapa. Saya mau ngitung sih sebenarnya, cuma yang punya motor sudah keburu mau pakai karena kebutuhan ya, kebutuhan harian, jadi nggak saya hitung, jadi saya kurang tahu ketemunya berapa rasio kompresinya. Kemudian pakai PE24 Red It ya, PE24 Red It. Di sini settingannya PJ ketemu ukurannya 25, kilojetnya ya 25. Kemudian jarum skepnya, klipnya posisi standar ya di tengah-tengah. Kemudian MJ-nya masih bawaan karbu, kalau nggak salah itu ukurannya 112 ya. Untuk penyatingan manjet teman-teman harus coba saat motornya dijalankan ya, dipakai, karena kalau digas-gas tanpa ada beban itu nggak kelihatan settingannya, kebesaran atau kekecilan itu nggak kelihatan. Jadi memang harus di test drive ya, dipakai, nanti kelihatan gejalanya di mana aja, seperti itu. Dan apalagi ya, selesai lah. Terus untuk manifoldnya saya pakai baranya tuh ukuran 28 ya, cuma karetnya saya ganti 24, seperti itu. Jangan lupa kalau head silindernya di porting, manifoldnya juga mengikuti ya, mengikuti lubang dalamnya dari head ke karburatornya. Jadi misalkan headnya ketemunya 25, jadi mulai ke manifoldnya 25, terus ke karbunya harus ke 24, seperti itu ya. Jadi gambarannya tuh dari manifold yang dari karbunya itu 24, kemudian masuk ke head membesar ke 25 gitu ya. Terus apa lagi ya, udah sih, udah ya penjelasannya. Membingungkan, nanti kalau bingung silahkan tanya aja di kolom komentar, tanya-tanya, atau mau sharing silahkan, nanti saya jawab aja. Kemudian udah selesai aja, ini selesai semua. Ini saya rapikan dulu, saya mau cari aki juga nih, akinya ternyata bawaannya udah soak, nggak mau ngisi. Ini kebetulan kiproknya juga baru pakai NMAX ya, karena si spoolnya ini bawaannya sudah full wave, jadi memang harus ganti kiprok yang model full wave. Rencana sih mau pakai Tiger, cuma Tiger lumayan mahal, jadi saya ambil Yamaha NMAX aja yang murah, original pun dapat 100 ribuan, jadi saya ambil NMAX. Oke, sekian. Jangan lupa kalau teman-teman suka video ini silahkan like, kemudian kalau bermanfaat bagi teman-teman atau bagi temennya teman-teman yang ingin mengganti mengganti sesuatu dengan cara belah mesin, silahkan di share aja. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini semakin maju. Dan jangan lupa lagi pakai masker kalau mau keluar kemana-mana. Jaga kebersihan, selalu cuci tangan karena virus pandemi ini masih belum selesai. Oke, sekian. Ini tinggal beresin aja semua, pasang ini selesai. Oke teman-teman, sekian, safety riding dan salam aspal gronjal.